Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naibul Imam hafizakumullah, para lajnah hafizakumullah, ibu, fatayat, ummahat, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan izin Allah, pertolongan Allah, kita dapat menghadiri majelis ilmu, satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dibacakan Al-Hikmah atau Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah malaikat pembawa rahmat akan turun untuk memberikan rahmatnya kepada seluruh yang hadir atau yang mendukung terselenggaranya acara majelis ilmu ini. Insya Allah kita sudah memilih yang baik, karena memang hidup ini adalah pilihan. Pagi ini kita mau ngapain itu bukan qadarullah, takdirnya saya di sini bukan, tetapi adalah pilihan dari kita. Kemudian Allah mengizinkan kita memilih mana yang ingin kita pilih. Kalau sekarang kita memilih ingin di pasar belanja-belanja, ya Allah izinkan. Allah izinkan maksudnya Allah bolehkan. Kalau kita memilih tidur, mumpung minggu ini pagi-pagi tidur kan ya enak ya. Tidur ya enak. Nah itu ya Allah bolehkan. Atau milih pelesir mau ke Guarsi atau kemana, Tawangmangu dan sekitarnya. Ya Allah bolehkan, tetapi kita memilih yang lebih baik. Tentu sebagai orang yang berilmu kita memilih yang lebih baik. Dan insya Allah majelis ilmu adalah pilihan yang terbaik, insya Allah. Para bala yang Allah muliakan, sering kita mendengar sebuah ayat atau kutipan bagian dari ayat yang dibacakan, tetapi pemahamannya sebagian umat Islam itu salah dalam memahami. Ayat yang mana itu? Ayat wa tazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa. Al-Baqarah ya. Ayat berapa cari sendiri. Al-Baqarah. Wa tazawwaju, dan berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kira-kira maksudnya apa ini? Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah
takwa. Begini ibu-ibu, dahulu ada orang berangkat melaksanakan ibadah haji tapi tidak membawa bekal makanan, minuman ataupun uang, sehingga mereka bisa sampai di Baitullah, bisa sampai di Arafah. Tetapi untuk kesehariannya mereka mengemis-ngemis kepada orang lain, kepada jamaah haji lain atau pada warga, agar mereka diberi makanan dan minuman, karena mereka berangkat haji tidak membawa bekal. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Jadi berbekal dengan takwa itu apa? Mempersiapkan diri agar kita ini optimal dan agar kita ini apa? Melaksanakan syariat Islam itu dengan apa? Baik, menjaga kehormatan dari meminta-minta. Begitu. Jadi kalau dimaknakan berbalik, lo kamu kok ngaji nggak bawa Quran? Kan bekalnya takwa bukan Quran. Nah itu kebalik. Lo kamu mau perjalanan jauh kok nggak bawa uang? Saya tawakal kok. Saya nggak usah bawa uang, nanti juga kalau Allah mengkasih rezeki, saya dapat makanan dan minuman kok. Dapat tapi minta-minta gitu, minta. Ya, dapat tapi dari meminta bekal teman. Wis panganane karo mbene akeh dhewe ora gelem bekal. Jadi bertakwa maksudnya apa? Melengkapi diri dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud takwa. Bukan mananya malah tidak bawa apa-apa. Nah, begitu. Saya pernah bersama-sama teman-teman itu latihan search and rescue, SAR ya, latihan pertolongan air dan pertolongan darat pegunungan. Latihan airnya di Buperta Cibubur, bumi perkemahan Cibubur, di telaganya atau di kolam, bukan kolam ya apa, danaunya. Kemudian latihan pertolongan daratnya itu di Gunung Salak. Saat itu pimpinan latihan yaitu Badan SAR Nasional DKI Jakarta itu sudah memberi rambu-rambu. Teman-teman, kita akan melakukan pendakian dari jam 7 pagi, diperkirakan nanti menjelang maghrib kita akan sampai di puncak Gunung Salak di Bogor. Keberadaan air itu hanya ada di tengah-tengah ketinggian. Jadi misalnya tingginya itu gunung itu 2.500 meter, air hanya terakhir ada di 1.250 meter ketinggiannya. Maka pimpinan panitia, pimpinan latihan mengatakan, sekarang saatnya kalian berbekal. Semua harus menyiapkan atau mengisi wadah-wadah airnya, karena kita akan naik dari ba'da duhur sampai besok sore kita tidak akan ketemu air. Semua harus membawa air. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah. Begitu. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya apa? Berbekallah air agar kamu tidak menjadi orang yang meminta-minta air kepada orang lain. Begitu. Ada seorang pemuda badannya kekar, ya, wawai wotot gitu, lari ini cepat, usapit cepat. Saya tanya dia, Mas, mana bekal airmu? Ini itu bawa 2 itu air mineral 600 liter itu 2, ditaruh di
tas punggungnya di samping kanan. Mas, bukankah kita mau sampai besok sore tidak ketemu air? Udahlah ini aja dihemat-hemat. Betul. Nanjak, keringetan, kesel, kamu akan hidup 2 hari dengan 1200 ml berseliter, 2. Kamu bisa? Bisa. Untuk bagus percaya. Sedangkan saya membawa jerigen yang isinya itu 5 liter apa 6 liter itu. Itu saya cangkingi, terus kalau capek saya ikat dengan ransel saya. Apa hasilnya? Ketika sampai di puncak gunung menjelang maghrib, airnya sudah habis dia. Airnya sudah habis. Padahal dia masih harus hidup semalam sama sehari lagi di situ. Apa yang terjadi? Anak muda yang gagah tapi rada bandel itu, dia keliling ke teman-temannya, minta air dong sedikit, minta air dong sedikit. Ditertawakan. Karena apa? Karena dia tidak berbekal. Dia tidak membaca situasi. Kalau mau naik gunung itu di atas tidak ada air, itu yang paling urgent itu air. Karena orang bisa hidup dengan air dalam waktu lama walaupun tidak makan. Tapi kalau tidak ada air, berapa hari dia bisa bertahan padahal medan sangat sulit, sangat berat. Maksud dari watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu seperti itu. Kalau kita orang bertakwa, kita suka berbekal dengan bekal takwa, maka ngaji begini yang membawa alat tulis. Pulpen buatan nih. Nah, bawa ya. Bawa buku tulis, bawa enggak? Bawa mushaf, bawa enggak? Ya, sebagian bawa, sebagian tidak. Apa bawa semua? Bawa Ustaz, mushaf saya sudah ada di HP. Tidak mungkin tidak bawa mushaf karena di HP ada mushaf. Ya lah, bagus, itu namanya usaha. Cuma bawa mushaf yang asli itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ketika kita membaca mushaf, kita tidak akan berpindah kepada channel lain. Istilahnya apa? Bukan channel ya, ke bacaan lain. Karena di situ adanya cuma mushaf. Tapi kalau HP buka mushaf, nanti geser dikit aja, digeser pakai jari aja, set, itu sampai ke kartun, ya kan? Digeser dikit, set, sampai ke Shopee karena mau belanja, nah dan seterusnya. Jadi sebenarnya mushaf tidak bisa digantikan murni dengan apa? HP, walaupun di HP ada mushaf. Fadilahnya tidak bisa digantikan. Kalau mushaf tidak bisa dibawa masuk kamar mandi, WC. Kalau HP bisa nggak? Bisa, karena HP bukan mushaf. Hukum fikihnya berbeda. Itu contoh watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi ngaji itu yang bawa alat tulis, kalau perlu punya rekaman, bawa mushaf dan lain sebagainya. Saya juga bawa mushaf. Ini tafsir Ibnu Katsir, saya membawanya. Ini. Jadi agar kita tidak keliru ya, tidak keliru dalam memahami pengertian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah yang dinamakan watawakkal 'alallah, dan bertawakallah kalian kepada Allah. Itu kalau ngaji ya. Tawakalnya orang yang mau perjalanan jauh misalnya, kalau tidak dengan mobil, misalnya dengan motor, bagaimana tawakalnya? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk pengendara motor, maka dia harus menyiapkan apa? Pakaian untuk berkendaraan motor jauh. Dia pakai helm. Kalau bagusnya helmnya pada kacanya, betul loh Bu. Kalau tidak ada kacanya, silahkan pakai kacamata. Kacamata biasa ketika karena apa? Saya sering masalah itu.
perjalanan pakai motor itu karena saya sering keluar itu menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib sama ba'dal maghrib itu isinya nyowo dalam itu. Apa namanya itu? Apa? Samber nyowo ya? Apa itu? Samber moto. Banyak itu. Sampai saya pernah istirahat kesakitan karena kemasukan binatang kecil kemana. Nah, itu namanya berbekal dengan takwa itu apa? Iya pakai helm kalau ada kacanya, kalau tidak pakai kacamata. Pakai jaket, pakai apa? Saya ya, tapi di jalan pakai celana yang tebal. Jadi nek terpaksa ning glundung ngono ora melukai kulit. Kalau orang Arab itu celananya lepis Bu, muslimat itu. Dalamnya celana lepis, di luarnya pakai sayak gitu. Karena apa itu lebih melindungi, lebih tebal, lebih kuat menahan dingin karena di sana sering cuaca dingin dan lain sebagainya. Itulah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawa STNK, bawa SIM lengkap, berdoa dan seterusnya, lalu melakukan perjalanan. Itulah maksud wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dengan bekal takwa. Takwa itu apa? Memperhitungkan ya, memperhitungkan agar kita bisa mencapai satu amal dengan maksimal sehingga ibadah kita lebih baik. Contoh sederhana, banyak ibu-ibu yang anaknya nggak hanya satu, sementara dia tenaga pengajar. Di rumah tidak ada nenek, tidak ada suami karena suami merantau dan lain sebagainya. Maka sebagai muslimat yang memperhitungkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dia akan berprinsip saya tidak boleh terlambat walaupun pekerjaan saya sangat banyak. Apa yang ia lakukan? Dia akan mempersiapkan diri agar tidak terlambat untuk mengajar dari jauh hari, dari malam. Maka wanita-wanita hebat itu malam hari mau nyayur apa sudah ada. Betul ya? Sudah ada. Bawang berambang sudah dikupas minimalnya. Bahkan sayur-sayur sudah dipedili malamnya, terus disimpan di kulkas. Ada kulkas, ini ada gentong, gitu kan ya? Karena gentong itu dulu pendingin itu gentong dulu sebelum ada kulkas. Sayur-sayur didekatkan gentong. Ketika fajar menyingsing dia sholat subuh, dia bisa melakukan apa? Gerakan yang cepat untuk memberesi seluruh urusannya sehingga dia datang menunaikan kewajibannya sebagai guru misalnya tidak terlambat. Jadi tidak bisa kita membuat alasan, ya saya terlambat ngurusi anak kok. Emang ning dua anak kowe dhewe. Nah, gitu kan? Saya terlambat urusan rumah tangga banyak, yang lain juga punya rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi tergantung kesiapan ya dalam menyambut kemuliaan melaksanakan perintah Allah, begitu. Jadi itu harus dilatih ya, itu harus dilatih. Tidak juga bisa jadi alasan karena rumahnya jauh. Laku guru rumahku ada, maka saya telat terlambat. Biasanya ini yang telat ini ngomongnya cedak. Wanggere sholat jamaah itu coba perhatikan. Sing masbuk rata-rata sing ngomongnya anding masjid. Karena apa? Karena dia wis agento, wis lah urung komat ya. Gitu. Gampang lah belum langkah rono. Akhirnya apa? Komat. Nah, ternyata sendalnya tidak ada. Muter golei sendal. Itu termasuk masalah itu seperti itu. Saya itu sering masalah karena sendal. Karena apa? Rumah saya ada halaman depan, ada halaman belakang. Sendal saya cuma satu. Ketika saya harus kerja ngurusi belakang, sendal depan saya bawa ke belakang. Ketika saya mau berangkat, anak-anak wis bengok-bengok, ayo bisa telat. Saya siap ke depan, sendalnya di belakang. Nah, ternyata masalah teknis seperti itu memperlambat langkah kita, gerak kita. Harusnya bagaimana? Sediakan sendal belakang, sediakan sendal depan, sediakan sendal dalam rumah. Karena musim dingin Bu ini. Nah, keramikan anyep,
kembung, marai kembung, ada sendal dalam ruangan dan seterusnya. Itulah contoh apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal, mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan maksimal. Anda punya motor, jangan sampai bensinnya habis. Manggerar mangkat, aduh, bensinnya entek, wayah ngisi. Ada kasus pasien mati, wasilahnya itu gara-gara mobil yang membawa itu apa? Kentean bensin, harus mampir di pom. Itu gara-garanya apa? Wasilahnya memang takdirnya mati, tapi apa? Terlambat pengobatan gara-gara harus mampir di pom. Itu satu contoh. Oleh sebab itu, saya percaya ibu-ibu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang nek ditinggal wong lanang merantau dan sebagainya aja iso. Tetapi tetap kita harus menambah kemampuan kita, kesungguhan kita, kesiapan kita dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena siang ini ada tamu ya, ada tamu yang sudah kontak ingin datang, ya tidak enak rasanya kalau tamu agak dari jauh kemudian saya tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanat ini dapat saya laksanakan dan di rumah juga dapat terurus. Mohon maaf, Naibul Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.